Karena Kalista nggak mau berkomentar di kasus Nikita Mirzani yang udah jadi tersangka, terus para pembencinya happy. Ngapain saya mau berkomentar di kasus Nikita Mirzani yang udah jadi tersangka? Kalian lupa dulu di kasus Dito Mahendra yang Nikita Mirzani dipaksain jadi tersangka di pengadilan, dia dinyatakan bebas tuh. Jadi tunggu aja say pengadilan nanti. Cuman gini ya, agak heran sih ya, agak lucu ya. Saya sudah pernah bilang kalau skincare ini ya, oknum mafia skincare ini akan melakukan berbagai cara untuk membuat skincare berbahaya ini bisa dilindungi. Karena apa? Karena sudah saya bilang, skincare berbahaya ini tuh kayak narkoba, say. Jadi bakal dilindungi oleh banyak pihak. Tuh lihat, sampai ke DPR kan sekarang. Koko, terima kasih sudah siap perang. Sidang terbuka, bisa disaksikan, wait and see. Ibaratnya gini, lu dikasih duit, lu terima, lalu lu dikatain nyolong. Ibarat kata begini, lu dikasih duit, yang ngasih lu duit, yang melaporkan. Jika produk DRG itu tidak bermasalah, kenapa harus takut NM speak up? Intinya, kalau produknya merasa produknya tidak bermasalah, jangan takut NM untuk menyuarakan, untuk speak up. Dan laporkan NM sebelum si dokter G ini memberikan uang pemerasan alibi dari penyuapan. Rusak Indonesia ini ketika ada seseorang menyuarakan kebenaran tetapi dibungkam dan dikriminalisasi. Justice for NM. Salam dari Koko Hiroshima. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Aduh Gusti, Besti, gue baru lihat sosial media. Baru hari ini gue bisa melihat semua sosial media yang gue punya. Ya, please banget kalian jangan bilang polisi ini, polisi itu. Guys, polisi yang menangani kasus gue itu, apalagi penyidik dan jajarannya sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ya, mereka nggak ada urusannya. Mereka cuma menerima laporan, udah selesai. Urusan gue itu ya sama geng sirkus, sama ular, ya sama si muka abu-abu yang kulitnya nggak rata, sama si Ratu Flexing. Udah itu aja, nggak usah bawa-bawa kepolisian. Mereka cuma menjalankan tugas aja. Ya, jadi please buat kalian semua yang udah support aku, yang sudah dukung aku walaupun kita tidak kenal, teman-teman online semuanya, aku mohon gak usah bilang polisi begini, polisi begitu, nggak usah. Di kasus ini mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Aku bahkan dikasih makan, dikasih minum saat penyidikan waktu di BAP. Kepada bapak-bapak penegak hukum di Indonesia, coba bapak nonton deh pak, itu siaran ulang yang Komisi 9 manggil gerombolan-gerombolan penjual skincare berbahaya, overclaim, overprice, dan suka nempel-nempelin produk orang seolah-olah produk dia tanpa ber-BPOM. Bapak dengerin baik-baik ya. Ibu Irma jelas bilang ini harusnya masuknya ke ranah penegak hukum. Kenapa penegak hukum di Indonesia ini harus ada yang melaporkan dulu baru ditindaklanjuti? Itu juga kalau yang melaporkan orang-orang biasa, itu ditindaklanjutinya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hanya Nikita Mirzani aja yang ekspres secepat awan kinton, Pak, ya. Gak sampai 2 minggu, dipanggil tanggal 6 Februari, gak sampai 2 minggu, naik tersangka, Pak. Dan roman-romannya kayaknya bakal ditahan ini, gak apa-apa, tahan aja. Gue mah ikhlas-ikhlas aja, ya kan. Masih ada pengadilan, tapi coba Bapak dengerin, ya, supaya juga Bapak dengerin keluh kesah masyarakat, Pak. Ada seorang dokter namanya Reza Gladys, si Ratu Flexing, ya kita sebut aja itu. Dia itu seru kan kalau ngundang gue kan? Pasti langsung trending, yakin. Jadi dia itu melaporkan gue kasus dugaan pemerasan dan TPPU, pencucian uang. Katanya pelaporannya 2024 ya kalau nggak salah? Iya 2024 akhir. Iya akhir, jadi cepet banget, nggak sampai 1 bulan. Nah terus habis itu dia melaporkan gue ke Polda Cyber, ya kan, katanya gue memeras dia. Padahal inti ceritanya adalah dia itu nyari gue, karena gue punya salah satu produk dia yang berbahaya, yang ada jarum suntiknya, yang tidak boleh diperjualbelikan di e-commerce. Karena kalau ada jarum suntiknya berarti kan lo harus melakukannya di klinik atau sama orang-orang yang berkompeten, ya kan. Tapi dia jual di e-commerce berarti kan bisa dipakai sama orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Pokoknya lo pakai aja karena katanya bisa glowing, bisa sehat mukanya apa segala macam. Nah gue punya, dia tahu. Terus dia mencarilah nomor telepon gue ke teman-teman terdekat gue. Nah dia ngubungin Dokter Oki. Dia ngomongin Dokter Oki berkali-kali sampai puluhan kali tuh ada kan di WhatsAppnya sama Dokter Oki, nggak direspon.
Tiba-tiba karena dia mendesak terus, akhirnya direspon, ditanya, kenapa teh, dipanggilnya teteh kan. Kok nyari-nyari Nikita, mau ketemu gitu kan. Iya aku mau ketemu dong, mau silaturahmi. Kalau misalkan dia tidak menjual barang berbahaya, skincare berbahaya, untuk apa cari Nikita Mirzani? Singkat cerita, Dokter Oki telepon gue. Karena kan Dokter Oki itu kan selain bos juga udah kayak saudara. Terus dia bilang, Nik ini ada Reza mau silaturahmi. Ngapain silaturahmi sama gue? Kamu bilang gitu, nggak mau dok. Akhirnya karena Reza ini memaksa, akhirnya dikasihlah nomor telepon Mail, salah satu sahabat gue yang sudah puluhan tahun. Itu dikasihlah nomor teleponnya Mail ke si Reza ini, ya kan? Udah dikasih nomor teleponnya Mail ke Reza ini. Reza nelponin Mail terus. Mail tadi nggak mau angkat, tapi telepon ke beberapa diangkat, ditanya ini siapa, bla 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 gitulah ya. Ini Dokter Reza, aku mau dong diketemuin sama Kak Niki. Ini sesuai sama rekaman 9 menit yang si Reza Ratu Flexing ini rekam dan sudah dijadikan barang bukti di Cyber Polda. Dan gue dengar, alhamdulillah dia rekam, karena dari rekaman itu jelas sekali tidak ada pemerasan atau pemaksaan, apalagi pengancaman. Karena dari awalnya bilang, Kak aku mohon dong mau diketemukan sama Kak Niki, karena aku sudah 1 bulan lebih tidak jualan. Soalnya apapun yang Kak Niki omongin, apalagi dia posting, pasti orang percaya. Berarti kan kekuatan mulut ini kan bahaya kan? Bahaya sekali. Reza sendiri mencari dan ngomong sendiri dia. Itu ada rekamannya. Ya udah, terus Mail bilang, ketemu mau ngapain? Tetap bilangnya mau silaturahmi. Nah, karena Mail sedikit cong, dia bilang, kalau ketemu Nikita nggak bisa silaturahmi begitu aja, dia kan artis gitu. Ya dong, gue kesini aja dibayar, apa gratis? Enggak kan? Gitu, ya kan? Terus terjadilah pembicaraan 9 menit itu. Mail dipaksa intinya untuk menyebutkan nominal, ya kan? Dia dipaksa untuk menyebutkan nominal. Si Reza ini bilang, udah Il nggak apa-apa, sebutin aja harganya berapa, gitu kan? Mail udah bilang tuh di telepon, nggak mau, nggak enak. Dia bilang, nggak apa-apa, siapa tahu aku bisa, katanya. Ya udah, karena Dokter Reza memaksa, katanya gitu kan. Ya udah aku sebut ya, tapi aku nggak enak nih, tetap begitu. Ya udah 5M, katanya gitu kan. Ya sudah. Dari 5M, ini gue cuma cerita di sini ya. Ini jangan ada yang diedit, gue minta tolong banget ya. Nah, lu karena betul. biar terang-terang. Karena soalnya beberapa yang menganggap gue musuhnya menyebarkan rekaman itu tapi dipotong-potong, akhirnya bisa mengiring opini publik yang tidak-tidak, ya kan. Nah jadi karena si Mail ini dipaksa untuk menyebutkan harga, terus Mail sebut 5M gitu kan. Oh 5M ya Il, bisa nggak dinego? Kata si Reza gitu. Kalau pemerasan kan gak ada nego dong harusnya. Betul. Ya kan? Ya, setuju. Ya udah kata Mail, tapi tunggu dulu dok. Ini tuh untuk apa? Untuk menutup mulutnya Nikita Mirzani. Bilang gitu. Iya Il, tolongin biar aku nggak di review produknya yang ada di Kak Niki. Dia bilang gitu. Lah ya udah ya ntar ya aku tanya dulu Kak Nikinya gitu. Dia WhatsApp memang. Kak ini si Reza kak nawarin 5M. Memang ada gua balas di WhatsApp itu kan. 5M hahaha. Itu aja. Nggak ada lagi yang lain-lain. Nah terus akhirnya Mail nggak telepon karena kan Mail biar cong, tapi dia punya harga dirinya lebih tinggi dari gue. Ya jadi dia nunggu si Reza itu menelpon balik ya kan. Akhirnya ditelepon balik, Il ini udah deal ya, aku udah ngomong sama suamiku, bisa nggak ditawar jadi 4M? Oh terserah dokter aja gitu. Tapi dokter beneran nih pengen tutup mulutnya Kak Niki. Diperjelas lagi di situ gitu. Iyalah aku mau damai-damai aja biar aku bisa jualan. Lagian dokter gimana sih? Masa dokter jual skincare berbahaya? Iya yang dibeli Kak Niki itu udah aku tarik semenjak dia udah dapetin itu di e-commerce. Kan aneh. Itu ada loh di rekaman 9 menit. Dan gue inget banget. Dan itu bisa jadi bukti juga. Oh iya, tapi kan tidak diindahkan sama Polda Cyber. Loh. Itu. Alasan? Buktinya gue dijadiin tersangka hari ini. Iya ya. Nah, terus yang lebih seru lagi, udah selesai nih. Ya udah dia seru, bayar dia jadi 5M. Siapa tahu dapat 1. jadi 4, jadi 4. Jadi 4. Udah 1 di sini ya. Iya. Iya. Jadi 4. Nah, habis itu karena dia mau transaksi, dia nyicil tuh bayarnya 2 kali. Oh, Ya kan? 2 kali lah. Repot kan, masa meres boleh nyicil. Iya aneh banget ya. Maksudnya kan harusnya langsung Terus full habis mau nggak itu mau. dia WhatsApp Mail. Il nanti tolong kasih tahu ya kalau 1 tahun Mail sebelum 1 tahun tolong ingetin ya supaya bisa diperpanjang. Itu Reza WhatsApp ke Mail. Ya berarti kan kalian pikir aja sendiri di mana letak pemerasannya. Di mana? di mana?
Nggak ada. Gimana? Di mana letak TPPU-nya pencucian Betul, uangnya? betul, betul. Reza ini bukan bekerja di bidang pemerintahan, bukan di bidang BUMN atau DPR RI atau apalah itu yang menyangkut tentang pemerintahan. Sumpah gue heran banget deh Kenapa? sama rapat-rapat tuh ya bos-bos skincare. Itu pelaku semua ya, pelaku overclaim. Jangan playing victim deh. Kebiasaan playing victim, seakan-akan dia paling bener tuh datang ke acara itu. Padahal mereka pelaku yang merusak wajah-wajah orang-orang di Indonesia. Bener nggak? Tapi nggak semua bos skincare yang di acara itu aja, yang tahu-tahu aja. Ya, Om. Nikita Mirzani tersangka. Harusnya mediasi atau restoratif justice. Karena kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Minta polisi jangan berat sebelah. Tidak ada orang bisa mengeluarkan 4 miliar kalau nggak ada sebab akibat. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Itu endorse dan biasa. Dunia medsos itu ditransfer tanpa ada kontrak itu biasa. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani di penjara bisa, tapi saya yakin Nikita akan bebas. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Karena ada beberapa yang disidik polisi. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Jadi jangan berpihak pada yang banyak uang, tapi berpihak pada yang tengah. Walaupun Nikita ada salah, ya tinggal gugat perdata aja. Karena Nikita kan jelas ada rumahnya. Tinggal digugat, kembalikan uang. Tapi kalau Nikita pernah mengatakan itu barang bagus, kan awalnya kan karena kritik nilai penjualan 50M turun ke 5M kan. Kemudian dikasih uang lah supaya ngomong yang baik-baik. Naik lagi kan, untung kan. Jadi 5 miliar dibanding daripada 50 omset masih untung 5. Itu kan dianggapnya biaya iklan. Dan bisa kita buktikan bahwa Nikita adalah endorsement. Yang dimana itu biasa. Jangankan 5 miliar, 20-30% atau bagi hasil itu biasa. Karena itu bisnis daripada media sosial dan tiktokers maupun Instagram. Tapi banyak yang bilang katanya ini dalam kasusnya Nikita ini adanya kejanggalan Bang dalam segi laporannya sendiri. Kalau Abang sendiri melihatnya seperti apa sih Bang? Apalagi tadi Abang menjelaskan bahwa hal itu sebuah yang wajar gitu karena dalam sistem kerja endorsement juga ya Bang ya. Iya, wajar aja. Kecuali bisnisnya jual bakso, omsetnya 1 bulan 50 juta, dimintain 4 miliar, boleh. Ini triliun. Jadi wajar gitu. Justru orang udah membayar, bilang diperas itu namanya kurang ajar. Lawan aja nih kita, hajar aja. Jangan takut di penjara, masuk penjara juga nggak apa-apa kan, pernah di penjara tuh. Nanti sini kalau perlu buktinya kasih ke saya, biar saya laporin balik ini. Siapa yang mengganggu nih kita? Sebenarnya kita nggak minta tolong sama aku sih. Tapi kalau aku lihat pintasnya seperti itu. Tapi kalau menurut Abang sedikit miris nggak sih Bang? Apalagi beliau kan baru bertemu kembali dengan anak-anaknya, baru berkumpul kembali. Terus adanya masalah ini. Namanya angin loh. Ada keterkaitan nggak kira-kira? Ya ini subjektifnya ada. Bisa jadi nanti besok ada yang lebih kuat yang membela Nikita. Kan pahlawan itu kan selalu datang belakangan. Musuh itu selalu hancur di belakangan. Kita lihat saja kuat-kuatan. Pokoknya yang jelas ini mereka udah saling tahu lah gitu. Tidak boleh juga dong karena ada kebencian kita sehingga kita tidak berlaku adil gitu. Memang ada garang-garangnya kita. Ya kalau dibiarin juga dia bisa merajalela sih. Tapi ini yang penting jangan diulangi lagi. Tapi untuk hal ini sebaiknya kalau terima uang ada kontrak, ada jasa, ada sebab akibat, ada kewajaran. Itu yang perlu digali sama polisi. Pantas lain nggak dia tersangka. Kalau nggak usah. Ngapain polisi direpotkan dengan hal seperti itu? Tinggal kamu ngapain ngasih, kamu gugat perdata aja, ada rumahnya kok, gugat sana. Jangan ngasih orang besok kasih aja 10M lapor, terus dibela yang ngasih.
Kalau bicara ekstrim ya ini nyuap kan, nyogok. Mana ada orang punya usaha 50 triliunan tiba-tiba diperas sama Nikita. Emang Nikita siapa ya? Nikita aja disemprot, ditiup sama saya, tumbang dia. Kenapa harus kasih dia 4 miliar? Nah, tapi karena dia punya kekuatan magnet promosi, ya sedikit tuh 4 miliar. Harusnya 20-30 M diterima Nikita. Iklan. Pemain tenis kaya dari mana? Iklan. Pemain basket kaya dari mana? Iklan. Iklannya mereka bagi hasil. Royalty. Misalnya naik Air Jordan. Tinggi. Kalau Nikita Mirzani pakai celana laku. Dia ngomong, Nikita akan jual baksonya Farhad Abbas, Tayami bakso Nyunyang, Makassar, Farhad Abbas, cari di Instagram, laris. Terus aku kasih bakso 100 dus. Terus aku bilang sama polisi, Pak, dia meres saya. Dia kemarin kalau saya nggak kasih 100 bakso, saya nanti wajar-wajar aja. Biasa dibully. Kalau saya yang bully dia, ini tolong diperiksa polisi. Polisi periksa, jawabannya apa? Nggak ada yang dengar juga kan? Jadi nilai promosi 30%, 70% dari omset itu biasa. Dan polisi jangan alergi untuk itu. Karena mereka bukan anak kecil atau orang bodoh. Jangan dibodoh-bodohin sama marketing ataupun bisnis. Karena bagi polisi mungkin bisa memenjarakan, tapi bagi orang ini dia kembali lagi uangnya 4 miliar. Dia untung, mungkin ada kejahatan yang tertutupi. Kemudian polisi capek-capek bekerja untuk membantu dia. Tapi nanti orang pada takut semua jadi model iklan bayaran. Endorse, biasa itu. Saya kalau ke tempat manapun dipoto dikasih makanan, penuh satu mobil makanan sama saya. Habis itu besok saya ditangkap, Farhad lewat nakut-nakutin orang, kalau enggak ini masuk. Enggak seperti itulah. Perlu landasan moral. Jangan karena apakah ini terlalu cepat status tes Pengungkapannya. Ya dipelan-pelan aja, digali dulu kenapa orang itu memberi gitu. Kalau misalnya aku ketemu Nikita, aku misalnya ditemukan ada ilegal, aku jual narkoba segala macam, tiba-tiba aku takut Nikita, tuh dilaporin ke polisi, terus aku kasih dia 5 miliar, oh bagus, tiba-tiba besok aku laporin dia meras. Kenapa orang ini bisa ngasih 4 miliar itu paling penting. Dengan dia orang ini penjahat benar atau? Oke, mungkin yang terakhir ada pesan gak sih dari abang untuk Niki? Nikita, kalau saran saya cari aja uang 4 miliar, jamin hajar, baru fight gitu. Gugat perdata aja. Endorsement lu, endorse itu nggak ada perjanjian, nggak penting. Lu masukin uang ya sudah sah, kecuali uang korupsi. Ya itulah. Kalau semua iklan nilai jual gua untuk diam, untuk tidak memprotes lu itu mahal, ya itulah namanya iklan. Sekarang lu pikir aja iklan di TV ratusan juta, miliaran. Terus berarti televisi memeras tuh. Daripada dia dimasukin saingannya kan, dia kan iklan tuh ada. Saya tidak boleh mengiklankan perusahaan rokok yang sama dibayar mahal gitu. Jadi ini kita itu dapat iklan. Kalau masalah 4 miliar dibilang meras ya, kalau nakut-nakutin wajar lah. Ntar lu kalau nggak masuk TV nggak laku. Semua orang nonton sinetron kita gini-gini itu biasa. Itu nggak? Tambahan apa? Terakhir prediksi Om sebagai praktisi hukum di masalah ini ke Nikitanya gimana Om? Apakah bakal ditahan kah atau gimana? Kemungkinan ditahan. Kemungkinan. Tapi kasihan lah. Pelan-pelan dulu. Biarkan dulu dia menikmati karena dia korban, jangan terlalu buru-buru. Santai aja. Santai aja. Takutnya nanti kita temannya Prabowo nanti pusing ya mainin dia kan? Enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sore ini coba sinau sedikit ya tentang pidana pengancaman dan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang ya yang dilakukan oleh seorang artis. Sama aja sebenarnya sih ya, dilakukan artis, rakyat biasa atau pejabat sama aja.
Sebenarnya prinsipnya adalah equality before the law ya. Semua sama di hadapan hukum. Harusnya demikian. Semoga implementasinya juga sama demikian. Jadi tindak pidana ini dilakukan oleh Nyai Nikmir ya. Diduga dilakukan oleh Nyai Nikmir, di mana beberapa hari lalu dia dipanggil ya sebagai tersangka, sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak bisa hadir di Polda Metro Jaya. Kemudian Polda juga melalui rilisnya menyampaikan ada beberapa pasal yang disangkakan kepada Nikita Mirzani, antara lain pasal 368 KUHP itu tentang pemerasan, kemudian pasal 27B ayat 2 itu sebenarnya mengakomodir pasal 369 KUHP. Jadi pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE ya. Itu mengacu pada pasal 369 KUHP sebenarnya. Tapi medianya aja yang berbeda gitu. Dengan ancaman hukuman 6 tahun. Yang pasal 368 tadi hukumannya ancamannya 9 tahun dan pasal 3 dan 4 ya. Undang-Undang TPPU yang ancaman hukumannya 20 tahun. Nah, Nikmir menyampaikan kok hukumannya kok lebih berat daripada Helena Lim dan Harvey Muiz ya, yang merugikan negara triliunan begitu. Nah, kalau kita lihat ya, kita pelajari dari pasal-pasal tersebut, ini merupakan tindak pidana yang bisa digabungkan atau konkursus realis ya, pasal 65 KUHP sebenarnya. Jadi bisa berdiri sendiri-sendiri. Sehingga nanti hukumannya itu yang terberat ditambah sepertiga. Hukuman yang terberat mana? TPPU 20 tahun tambah sepertiga. Kalau bisa dibuktikan semua oleh jaksa, tinggal nanti dakwaannya bentuknya apa? Apakah kumulatif 368 ya, dakwaan pertama, kedua Undang-Undang ITE pasal 27B tadi itu, dan dakwaan ketiga Undang-Undang TPPU. Misalkan demikian, itu merupakan penggabungan. Nanti yang terberat bisa ditambah sepertiga itu. Nah, makanya semuanya tergantung pada pembuktian dan tergantung pada majelis hakimnya. Apakah bisa Nikmir dihukum 20 tahun walaupun dengan kerugian 4 miliar? 4 miliar besar juga, Bos. Walaupun ada yang triliunan ya, tapi 4 miliar juga besar. Ancaman hukumannya ya bisa berat juga, tergantung majelis hakimnya. Kalau majelis hakim seperti majelis hakim yang menangani perkara banding kemarin, Helena dari 5 tahun jadi 10 tahun, Harvey Muiz dari 6,5 tahun jadi 20 tahun, bisa jadi. Makanya ya Nikmir harus serius ya menghadapi ini. Ya mungkin dia bersenda gurau mungkin karena menutupi kekalutannya. Siapa yang nggak kalut ya, jadi tersangka demikian. Ya mudah-mudahan saja ini bisa selesai dan bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya dalam bersikap ya, dalam berhubungan dengan orang lain ya. Coba kita jauhi hal-hal demikian ya, pemerasan, pengancaman yang berujung akhirnya kena undang-undang TPPU begitu, dan bisa ditahan juga karena pasal 20 KUHP itu penyidik punya kewenangan untuk menahan, bisa ditahan selama 120 hari di penyidikan Nikita Mirzani. 20 hari bisa perpanjang 40, bisa perpanjang 30 dan perpanjang 30 lagi. Pasal 24 junto pasal 29 KUHP itu. Nah, demikian. Jadi, kalau dikatakan apakah bisa lebih berat dari Helena Lim? Bisa, saya katakan. Karena untuk Harvey Muiz sendiri 20 tahun. Apakah bisa sama dengan Harvey Muiz? Bisa juga, begitu. Makanya tergantung majelis hakimnya. Ini sepertinya saat ini majelis hakim sudah mulai galak ini. Katakanlah galak yang baik ya. Maksudnya benar-benar katakanlah menghukum ya sebagai untuk shock terapi buat yang lain juga. Karena salah satu modal untuk meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah memberikan shock terapi. Salah satunya apa? Hukuman yang tinggi, gitulah. Termasuk perkara judi online, pinjaman online, gitu ya. Itu bisa meminimalisir ketika hukumannya diperberat. Kalau hukumannya cuma 2,5 tahun, 1,5 tahun, ya banyak judi online terus berkembang. Tapi coba dikenakan maksimal, kena TPPU, sita semua asetnya, bisa meminimalisir.
Demikian ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.